Halo guys, di akhir mendekati tahun 2025 ini, serial Netflix Stranger Things itu lagi rame ya, karena season terbarunya tuh keluar. Berarti itu sekarang udah di season kelima. Nah, buat lo yang udah pada nonton, gimana nih perasaannya nih? Bener gak nih si The Duffer Brothers yang ngebuat si Stranger Things ini katanya mengemas season kelima itu mau dibikin ala-ala Hollywood ya, atau kayak blockbuster gitu ya? Ini sejujurnya gue belum sempet nonton season kelima ya, karena gue lagi fokus nontonin ulang dulu nih season 1 sampai season 4. Biar lebih ngerasa immerse aja nih sama ceritanya Stranger Things. Biar lebih berada di dalam mencekamnya situasi di Hawkins gitu. Nah, buat lo yang belum nonton, tenang aja, aman aja. Di sini gue nggak bakalan spoiler ya, karena emang fokusnya itu bukan di ceritanya gitu ya, tapi ke satu hal yang bikin Stranger Things ini tuh bisa kita bedah bareng-bareng, pasti menarik gitu ya, yaitu dari eksperimen manusia. Dan dari setelah gue nonton series ini tuh gue kadang suka mikir ya, kayaknya itu bisa jadi kalau soal eksperimen manusia yang dijadikan senjata negara itu beneran ada gitu ya. Kasusnya tuh kayak mirip kayak si Eleven di Stranger Things ya. Ini yang mainin tuh Millie Bobby Brown nih. Ya udah ganti nama. Sekarang cuma nama panggung itu masih nama Millie Bobby Brown gitu. Udah married. Soalnya ganti nama pakai nama belakang suaminya. Ini mantep deh. Pokoknya lu mesti nonton sih series ini nih. Jadi ini kayak anak polos nih ya. Itu hidupnya diambil alih, dikurung dan dijadikan percobaan di laboratorium. Dan anehnya tuh kalau misalkan kita mengkaitkan sama ini beneran ada nggak ya di dunia nyata, itu kayak sekilas kayak teori konspirasi gitu ya. Nah, ternyata dia beneran ada di dunia nyata. Tapi bukan bikin anak jadi supernatural gitu ya, bukan. Tapi lebih ngulik gimana pikiran manusia itu bisa dipatahkan atau dikendalikan. Dan disitulah alasan banyak orang yang mengaitkan Stranger Things ini dengan kasus paling gila proyek dalam sejarah intelijen Amerika, yaitu MK Ultra atau Mind Control. Kontrol. Iya, selamat datang guys di channel Kopi Kanan. Gue senang banget akhirnya bisa melakukan debut ya di YouTube ya. Ini adalah video pertama kita ya di channel Kopi Kanan. By the way, di channel ini gue bakal ngobrolin kisah nyata, kasus-kasus menarik, dan tentunya semoga cerita-cerita ini bisa menemani kalian yang mau sambil santai-santai, sambil nemenin kerja, sambil nemenin makan, atau sambil rebahan. Buat yang baru mampir ke sini, salam kenal, gue Reza Andi. Dan sebelum kita mulai, boleh bantu gue dengan mengaktifkan channel ini ya. Bisa kalian klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan buat kalian yang mau request topik apalagi yang bakal mau dibahas, silahkan aja tinggal komen di bawah. Oke, sekarang gue bakal ajak kalian balik ke masa paling gelap dalam sejarah intelijen Amerika, yaitu di era Perang Dingin. So, atur posisi yang paling nyaman dan seruput kopi dulu sebelum mulai. Untuk ngerti kenapa proyek MK Ultra ini muncul, kita mundur dulu nih ke awal tahun 1950-an. Tepatnya tuh ketika Perang Dunia Kedua baru aja selesai. Tapi ini si dunia malah masuk ke fase baru, yaitu Perang Dingin. Ini Amerika dan Uni Soviet itu saling curiga ya dalam semua hal, dari senjata nuklir, teknologi, propaganda, sampai ke intelijen. Di tengah di tengah-tengah ketegangan ini si CIA, berarti Amerika tuh mulai kepikiran sama hal-hal ekstrim. Pemicunya adalah ketika setelah perang dari Korea Utara dan Cina. Jadi ini ada beberapa tentara Amerika yang akhirnya tuh pulang ya, yang sudah dibebaskan dari tawanan. Itu pas pulang tuh muncul perilaku-perilaku aneh. Ada yang tiba-tiba jadi simpati komunisme. Ada yang mengkritik negaranya sendiri. Dan bahkan ada yang ngomong kayak propagandanya musuh. Nah, di sini si Ayat memikirnya, jangan-jangan nih musuh punya teknik brainwashing alias cuci otak. Padahal kan menurut si psikiater kayak dokter Robert J. Lifton ini tuh wajar ya, karena tentunya pasti yang mereka ditawan itu melalui interogasi keras gitu ya, sama ditawan gitu ya, propaganda nonstop, trauma, dan isolasi panjang pastinya. Nah, tapi di sini si AI tuh gak mau ngambil resiko. Mereka takut si musuh-musuh, terutama si Uni Soviet, itu tuh duluan ya nemuin caranya untuk mengendalikan pikiran manusia. Dan dari ketakutan inilah akhirnya lahir proyek pengendalian pikiran yang paling ambisius, yaitu si MK Ultra tadi.
Di tahun 1953, CIA resmi menjalani operasi ilegal bernama MK Ultra. Ini beneran ilegal ya, melanggar hukum federal, eksperimen manusia tanpa izin, tanpa pengawasan, bahkan ada beberapa pejabat ya, banyak ya, itu nggak tahu nih kalau proyek ini tuh beneran ada. Nah, proyek ini tuh dipimpin sama seseorang ahli kimia ya, yang bernama Sidney Gottlieb, dan diangkat langsung oleh direktur CIA pada saat itu, yaitu Allen Dulles. Nah, si Dulles ini ngasih Gottlieb tuh wewenang luas. Pokoknya intinya gimana caranya lu bisa menemukan cara untuk mengakali pikiran manusia gitu ya. Hal apapun lu cobain, pokoknya lu gas gitu ya, sampai bisa. Nah, ini awal program itu dipenuhi sama satu zat yang bikin CIA itu jadi obsesif, yaitu menggunakan LSD atau lysergic acid diethylamide. Nah, kalau sekarang tuh udah tahu, berarti kan narkocoy gitu ya. Cuma di tahun 1950-an, si LSD itu masih misterius. Katanya dia bisa bikin orang rentan, lebih jujur, dan mudah untuk diarahkan. Nah, si CIA ini takut Uni Soviet duluan yang menggunakan LSD ini sebagai senjata psikologis. Makanya mereka ngegas duluan. Emang dan ini paling paling netting gitu ya. Ini netting paling tertinggi gitu ya, si CIA ini. Nah, ini si CIA ini ngejadiin LSD ini sebagai utamanya dalam operasi MK Ultra. Begitu si LSD itu nggak konsisten, CIA langsung memperluas ke metode-metode yang lebih ekstrim. Kayak misalkan lo dibikin hipnosis gitu ya. Jadi lo dikasih sugesti, atau dipengaruhi nih pikiran lo ya. Jadi lo bisa sampai melakukan perintah orang lain tanpa lo sadar. Terus ada juga sleep deprivation. Jadi tuh lo nggak dikasih tidur sampai bener-bener mental lo hancur. Nah, kalau nggak tidur ini kan kita udah pasti halusinasi gitu ya. Dan dipercaya nih orang yang kekurangan tidur secara ekstrim itu bisa mudah untuk memberikan informasi lebih mudah gitu, terutama. Ada yang nggak dikasih tidur selama 48 jam, ada yang 72 jam, mungkin bahkan ada yang lebih gitu ya. Ini orang kurang tidur kayak habis nonton bola tengah malam aja ya, Liga Champion aja tuh ya, Liga Eropa. Tuh paginya itu udah kayak zombie selama di kerjaan gitu. Ini bener-bener nggak dikasih tidur gitu. Ada juga nih isolasi sensorik. Jadi lo dikurung di ruangan yang gelap dan kedap suara. Jadi lo bener-bener diputus rangsangan dari luar. Nah itu. Dan ada juga eksperimen ke pasien rumah sakit jiwa ya. Jadi bener-bener tanpa izin sama sekali. Walaupun emang pasiennya juga udah orang sakit jiwa, ya tetap aja gitu kan. Punya keluarga ini kan pasti harus dikabarin gitu ya, diminta perizinan. Kalau itu enggak ya, sama sekali, jadi sikat aja. Dan masih banyak lagi. Nah, dari sini tuh muncul kasus-kasus yang beneran ada nih kejadiannya, yaitu kasus Frank Olson. Frank Olson itu sebelumnya adalah ilmuwan angkatan darat di Amerika Serikat. Di tahun 1953 tuh singkat cerita dia ikut join kerja bareng ya sama si CIA ya. Nah, pada saat acara kerja bareng ini nih, si dokter Frank Olson ya, dia dokter ya. Dokter tuh gelar ya karena dia ilmuwan gitu ya. Ini tuh dia nggak sadar kalau minumannya itu udah dicampur sama LSD, dan dicampur itu oleh staff yang sudah disetujui dengan perintahnya si Sidney Gottlieb tadi nih, si pimpinannya proyek MK Ultra. Nah, setelah diminum nih si minumannya ya, otomatis si Frank Olson itu mulai muncul gejala-gejala depresif gitu ya. Udah pasti gelisah ya kan. Terus bahasa keren tuh anxiety. Itu kayak cemas gitu ya, berlebihan, tapi cemas berlebihan. Terus ya akhirnya dia sampai merasa udah meragukan pekerjaannya sendiri. Nah, di beberapa hari kemudian ini ditemukan dia tuh terjatuh dari lantai 10 hotel di New York di Amerika dan meninggal. Nah, CIA itu bilang nih kasusnya Frank Olson itu bunuh diri. Tapi setelah MK Ultra ini kebongkar di tahun 70-an, itu berarti itu udah sekitar hampir 20 tahunan ya, baru nih ketahuan kalau si Frank Olson itu adalah korban eksperimennya dari MK Ultra. Ada juga kasus Allen Memorial Institute. Nah, ini CIA juga mendanai eksperimen psikiater ekstrim di Kanada ya, di bawah dokter Ewan Cameron. Si dokter Cameron tuh percaya bahwa identitas manusia itu bisa diriset, dihapus dulu, dan dibentuk ulang. Jadi lu bener-bener kayak barang gitu ya. Lu beli, lu setel ulang lagi, terus lu bikin sesuai yang lu mau, lu custom gitu ya. Nah, kalau itu kasusnya beda nih. Kalau ini kasusnya tuh lu dipaksa tidur berminggu-minggu, dikasih obatan keras gitu ya.
terus dikasih elektroshock brutal gitu, lu disetrum. Harusnya kan ada takarannya gitu ya kalau lu buat di eksperimen, tapi ini udah lebih dari takarannya ya, gitu ya. Dan lu ada juga dikasih psychic driving gitu ya. Jadi lu kayak disuruh dengerin rekaman yang isinya tuh sugesti ya, diputar ribuan kali. Ini kalau lu nonton Stranger Things nih, ada beberapa kayak eksperimen-eksperimen manusia tuh ada nih, mirip-mirip kayak gini. Dan masih baik lagi dan akhirnya si banyak pasien kehilangan memori gitu. Kemampuan berbahasa, bahkan sampai gak kenal sama keluarga sendiri. Nah, dari fasilitas ini nih muncul nih, sempet di tahun 2025 ada seseorang perempuan yang bernama Lana Ponting ya. Jadi itu dia udah nenek-nenek sekarang, dan dia mengakui dulu, dia buka ke publik, dia ini pada saat remaja itu sempat dijadikan bahan eksperimen ya, dan sempat disuntik obat gitu ya, terus dipaksa juga gitu. Nah sampai sekarang tuh dia masih trauma. Nah kalau misalkan lo penasaran sama kasusnya, ini sebenarnya tuh masih ada ya, masih hangat gitu ya, masih diusut. Jadi lo bisa cek aja di dua website dengan ketik aja tuh namanya si Lana Ponting. Nah, ada juga nih apa namanya, sub operation ya, jadi kayak apa namanya, project dalam projectnya dia si MK Ultra, yaitu yang bernama Operation Midnight Climax. Nah ini CIA itu meng-hire pekerja seks ya atau para prostitusi untuk mancing pria masuk ke apartemennya yang udah dipasang kaca satu arah. Jadi otomatis tuh kalau di dalam apartemennya lu nggak bakal bisa ngelihat kalau di kaca-kaca itu tuh ternyata ada orang gitu. Nah orang-orangnya itu adalah agen-agen CIA gitu. Nah ada nih si korban-korban ini tuh lagi pada duduk santai dan minuman juga udah dicampur sama LSD. Dan otomatis tanpa pengetahuan korban. Nah akhirnya nih si agen CIA itu bisa ngamatin secara real life gitu. Jadi udah kayak nonton live aja gitu ya, eksperimen live gitu ya. Itu tujuannya untuk apakah si LSD ini bisa memecah belah mental target. Dan bisa nggak nih dipakai untuk interogasi secara halus. Nah, di titik ini tuh MK Ultra udah bukan lagi sebatas eksperimen lab, tapi sudah masuk ke operasi besar buat memanipulasi pikiran manusia dengan cara apapun. Nah, masuk ke awal tahun 1970-an, ini Amerika mulai chaos ya. Ini perang Vietnam kelar, terus hasilnya juga pahit, ya pasti menimbulkan kerugian secara besar gitu ya. Banyak rakyat merasa pemerintah bohong, kepercayaan publik juga jatuh. Dan belum beres, muncul skandal Watergate gitu ya. Ini skandalnya orang Presiden Nixon gitu. Pada saat itu tuh dia kegap melakukan penyadapan gitu ya kepada lawan politiknya gitu. Dan akhirnya pemerintah juga sempat berusaha untuk menutup-nutupin nih. Nah, akhirnya si rakyat tuh udah makin gak percaya nih. Dan mereka nuntut transparansi total. Nah akhirnya si Kongres ini mulai buka operasi secara besar-besaran nih, operasi-operasi rahasia pemerintah. Nah, si direktur CIA yang pada saat itu yang bernama Richard Helms ini langsung sadar nih, si MK Ultra ini bisa kebongkar. Kalau misalkan dokumen ini muncul ke publik, nah CIA bakal kena skandal internasional. Dan akhirnya Helms ini memerintahkan untuk memusnahkan besar-besaran dokumennya MK Ultra. Tapi ini karena dokumennya udah tersebar dan semuanya tuh juga nggak bakal bisa kehapus ya. Bahkan ini kalau dilihat kan dia tahun 1953 ya, tahun 53 itu dia baru operasi, terus mulai kecium tuh mulai kebongkar tuh tahun 70-an. Berarti 20 tahun ya. Dan ada juga beberapa berkas yang selamat ini bisa dijadikan bahan bukti ya. Bahan bukti ini barang bukti di persidangan. Nah, MK Ultra ini mulai kecium publik di tahun 1974 setelah The New York Times ngerilis investigasi soal eksperimen CIA. 1 tahun berikutnya di tahun 1975, pemerintah lewat Church Committee dan Rockefeller Commission ini juga mulai melakukan penyelidikan resmi. Dan nama MK Ultra akhirnya disebut dalam sidang pemerintah alias UD ketahuan di tahun 75 ya. Nah, puncaknya di tahun 1977. Ini ketika ribuan dokumen-dokumen MK Ultra ini ditemukan nih, lewat FOIA atau Freedom of Information Act. Ini tuh singkatnya kayak aturan yang ngasih hak ke publik buat minta dokumen pemerintah yang sebelumnya ditutup. Nah akhirnya si dokumen-dokumen ini menjelaskan semuanya tuh siapa yang terlibat, eksperimennya kayak apa, berapa lama sudah berjalan, dan seberapa luas dampaknya. Dan sejak itu nggak ada lagi tuh yang bisa bilang kalau MK Ultra alias eksperimen manusia ya, itu cuman sebatas teori konspirasi. Jadi itu dia guys, eksperimen jahat versi nyata. Jadi bukan cuma Eleven aja yang dijadikan manusia supernatural ya. Tapi di dunia nyata ada beneran nih korban sungguhan yang diperlakukan super kejam.
lewat Project MK Ultra alias yang main kontrol ini ya. Padahal ini kan kalau pakai bahasa Inggris tuh MC harusnya ya, main kontrol ya. Tapi karena ini katanya pakai bahasa Jerman tuh kayaknya dibilang kontrol jadi gitu ya. Kontrol, ingat. Thanks banget yang udah nonton sampai di sini. Kalau lu suka cerita gelap berbasis sejarah kayak gini tinggal komen aja di bawah topik lain apalagi yang enaknya buat dibahas episode berikutnya. Oke, sampai di sini gue Rezandi and see you on the next video.